Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah yang baik, Allah sumber kehidupan, Allah sumber kenikmatan dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan sabdamu. Urapi kami dengan roh kudusmu, hingga kami mengerti kebenaran sabda Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut sabda Tuhan. Amin. Shalom. Salam sehat. Salam sejahtera. Salam kebajikan bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di dalam rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang paling nikmat di dalam dunia? Tentu kita sepakat, yang paling nikmat di dalam kehidupan selama kita di dunia adalah ketika segala keinginan yang kita inginkan bisa terpenuhi. Ibaratnya ketika kita pingin jalan-jalan ke suatu kota, ke suatu tempat, langsung bisa terlaksana. Ketika kita ingin makanan yang enak, langsung bisa kita makan. Ketika kita menginginkan mobil baru, langsung bisa kita beli. Ketika kita menginginkan jabatan, langsung bisa terlaksana. Maka ketika ini semuanya bisa terpenuhi dalam kehidupan kita, itulah kenikmatan yang tiada tara, yang pasti kita syukuri. Tentu kenikmatan inilah yang menjadi dasar orang-orang berusaha untuk mendapatkannya. Berbagai cara dilakukan setiap orang untuk mendapatkan, untuk memenuhi segala keinginan yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hati, bahkan yang ada dalam jiwanya. Untuk mencapai suatu keinginan ini, banyak orang menghalalkan cara, baik dari cara yang benar
ataupun cara yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca dalam perikop firman Tuhan pada saat ini berbanding terbalik dengan apa yang kita katakan tadi. Kenapa kami katakan demikian? Kalau kita melihat, kalau kita membaca, kalau kita mendengar dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana seorang pengkhotbah menyampaikan apa yang sudah dia alami, apa yang sudah dia nikmati. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Pengkhotbah menyampaikan segala sesuatu yang dia miliki. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kehormatan, dia memiliki kenikmatan, dia memiliki budak, dia memiliki harta, dia memiliki emas, dia memiliki tanah yang luas dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang dia butuhkan dalam kehidupannya, semuanya terpenuhi. Secara akal sehat, secara manusiawi, tentu kita akan berpikir bahwa kehidupan seorang pengkhotbah begitu sempurna, begitu perfect. Tetapi nyatanya pengkhotbah menjelaskan, pengkhotbah menyampaikan bahwa semua yang ada dalam kehidupannya, semua yang dia miliki merupakan suatu kesia-siaan. Artinya apa? Artinya semua yang dia dapatkan pada saat itu tidak memberikan kenikmatan di dalam kehidupannya, tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Bahkan dia menganalogikan segala sesuatunya itu seperti usaha menjaring angin. Bagaimana orang bisa menjaring angin? Tentu tidak bisa. Yang artinya apa? Kalau kita berusaha menjaring angin, maka hasilnya akan nol. Tidak ada bisa terlaksana. Demikian juga yang dia sampaikan pada saat ini. Dia bahkan mengatakan, bahkan dia lebih kaya daripada orang pada zamannya. Dia lebih terpandang dari orang-orang pada zamannya. Dia lebih terhormat dari zamannya dan lain sebagainya. Maka dari sini jelas boleh kita ketahui bahwa pengkhotbah yang menyampaikan khotbahnya pada kita pada saat ini, yang menyampaikan renungannya, yang menyampaikan nasihatnya, tentu bukan orang sembarangan. Para penafsir setuju bahwa yang menulis kitab pengkhotbah ini seorang raja terkemuka pada zamannya, yaitu bagi orang Israel, yaitu seorang Raja Salomo. Raja Salomo dikenal oleh karena hikmatnya yang begitu luar biasa. Bahkan seluruh dunia datang belajar kepadanya, seluruh dunia takjub kepadanya, seluruh raja-raja menaruh hormat kepadanya. Tapi kenapa dia sampai mengatakan bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan? Kalau kita melihat, membaca dengan ayat-ayat yang selanjutnya, jelas di sana pengkhotbah sampaikan, nas ini sampaikan, dia sampai kepada puncak kesadaran, baik yang berhikmat ataupun yang bodoh, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang terhormat ataupun yang hina, pada dasarnya akan menerima yang namanya kematian. Pada dasarnya kenikmatan-kenikmatan dunia ini hanya sementara. Pada dasarnya kehormatan, keagungan, kekayaan
itu akan berlalu. Yang artinya apa? Tidak ada yang abadi di dalam kehidupan. Tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan. Tidak ada yang benar-benar bisa menyelamatkan jiwa. Tidak ada yang benar-benar bisa memberikan kita ketentraman yang kekal. Dari sini bisa kita belajar bagaimana sebenarnya kehidupan kita. Apa yang sebenarnya yang sudah kita lakukan? Apakah kita mengusahakan hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan ini? Apakah kita berjerih payah, berjerih lelah untuk memenuhi segala keinginan kita? Pengkhotbah bukan anti usaha, bukan anti hikmat, bukan juga anti terhadap kehormatan. Tetapi dia mau memberikan kesadaran kepada kita. Jika semuanya itu engkau miliki, jika semuanya itu engkau peroleh, maka kamu harus sadar, kita harus sadar, bahwa semuanya itu hanya sementara, hanya titipan Tuhan. Karena itu hanya sebatas titipan Tuhan, maka tidak perlu kita menyombongkan segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, seorang yang bernama Henry Nouwen, seorang dosen terkemuka di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dia dikenal pada zamannya memiliki pengetahuan yang luar biasa. Karena pengetahuan yang begitu luar biasa, maka dia sering sekali diundang ke beberapa tempat untuk menyampaikan seminar. Sekali menyampaikan seminar, ribuan dolar pasti dia dapatkan. Tentu dari sini dia memperoleh kekayaan yang begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya dia meninggalkan semuanya itu. Dia mengabdikan diri mengajari, melayani di negara Belanda, yaitu mengajari orang-orang yang keterbelakangan mental. Yang tentu pengabdian diri yang dia lakukan ini tidak memberikan keuntungan seperti semula. Yang pasti secara matematik, maka dia pasti rugi. Tetapi nyatanya dia mengatakan bahwa di dalam pengabdian diri melayani orang-orang keterbelakangan mental, dia mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah dia dapatkan ketika dia mendapatkan uang. Ini begitu luar biasa. Ini sungguh-sungguh terbalik dengan kehidupan kita yang sekarang. Ini sungguh-sungguh bertentangan dengan logika kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lewat perikop kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak bahwa kenikmatan yang ada ditawarkan oleh dunia ini adalah kesia-siaan. Kenikmatan dunia ini hanya sementara. Kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini pasti akan berlalu. Pasti akan sirna. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini yang memberikan suatu tema bagi kita. Kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Kita mau disadarkan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan engkau mengejar kehormatan di dalam kehidupanmu. Jangan engkau mengejar kekayaan dalam kehidupanmu. Jangan engkau menaruh hidupmu sepenuhnya hanya berpatokan kepada duit. Ini yang sering dilakukan banyak orang. Dia tidak persoalan mengorbankan siapapun, dia tidak persoalan melakukan apapun, dan terpenting adalah keinginannya terpenuhi. Keinginan setiap orang adalah supaya dia memperoleh kenikmatan, kebahagiaan dalam hidupnya. Keinginan setiap orang yaitu supaya memperoleh kekayaan. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang menginginkan dia miskin. Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini, kita mau diajarkan
ada hal jauh yang lebih nikmat dibandingkan memperoleh kekayaan. Yaitu apa? Yaitu hidup di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Jadi firman ini mau mengajarkan kepada kita supaya engkau bersuka cita di dalam kehidupanmu, maka hiduplah di dalam Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah ini pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengarkan ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jauh yang lebih penting daripada memperoleh kehormatan, daripada memperoleh kekayaan, daripada memperoleh pengetahuan yang luar biasa, takutlah akan Allah. Dengan takut akan Allah, kita diajarkan bagaimana kita memperoleh kehidupan kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita diajarkan bagaimana kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita pergunakan untuk Tuhan. Takutlah akan Allah. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan tema kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Yang kedua yang mau kami katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah mengumpulkan hartamu di dunia ini. Jangan pernah mengumpulkan hartamu di dunia ini. Ketika engkau mengumpulkan hartamu di dunia ini dan itu terpenuhi, maka cenderung sekali akan jatuh ke dalam dosa. Akan ada kesombongan, akan ada kemunafikan, akan ada keegoisan. Maka lewat firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, jangan kumpulkan hartamu di dunia ini. Harta itu memang penting, tetapi jauh lebih penting mengumpulkan harta di sorga. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 apa dikatakan firman Tuhan di sana. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 27, Yohanes katakan lewat pengajaran Yesus, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jangan bekerja, jangan mencari kekayaan, jangan mengumpulkan harta untuk yang binasa, tetapi untuk yang tidak binasa, yaitu untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman ini tentu menjadi cambuk bagi kita. Tentu menjadi teguran bagi kehidupan kita. Kita diajak supaya kita jangan lagi memikirkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Apalagi zaman sekarang, di masa virus corona ini, kita melihat tidak ada lagi beda antara orang kaya dan orang miskin. Apalagi jika dia terkena COVID dan meninggal. Kalau kita melihat kuburan-kuburan yang meninggal karena COVID sudah sama. Tidak ada bisa lagi dibedakan. Yang biasanya kalau orang kaya dia dikuburkan di tempat yang begitu luar biasa dengan pajak tanah yang tinggi. Sekarang ketika dia mengalami COVID, meninggal karena COVID sudah sama dikubur. Tidak ada lagi dibedakan di sana antara orang miskin sama orang kaya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika itu keluarga kita, jika itu saudara kita yang mencari kehormatan di dalam kehidupannya. Untuk apa kehormatan yang didapatkan? Untuk apa kekayaan yang dia peroleh? Semuanya akan tinggal di dunia ini. Semuanya akan berlalu di dunia ini. Pengkhotbah dalam hal ini Raja Salomo menyadari semuanya itu. Maka dia katakan, maka orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka.
Baru dikatakan, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berkhidmat? Lalu aku berkata dalam hati, bahwa ini pun kesia-siaan. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman ini mengingatkan kita, semua manusia di dunia ini akan mengalami kematian. Semua manusia di dunia ini akan mengalami yang namanya ajal yang sama. Tidak persoalan engkau miskin atau kaya. Yang pasti engkau akan kembali kepada tanah, kembali kepada penciptamu. Maka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Dalam ayat ke-14 dikatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat, akan dituntut pertanggungjawaban dari kita, dari apa yang kita lakukan. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, secara keseluruhan, inti pokok dari pengkhotbah ini adalah mengingatkan kita supaya kita jangan mempersembahkan hidup kita, jangan menaruh hidup kita hanya untuk mencari kehormatan, hanya untuk mencari kekayaan. Karena jika demikian kita menaruh hidup kita, maka semuanya itu menjadi sia-sia. Jadi mari kita hitung mulai dari hari ini, sejak hari ini, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ke depannya. Apakah kita akan mengumpulkan harta, mengumpulkan kehormatan, mencari kekayaan dan lain sebagainya? Jika itu yang kita lakukan, maka semuanya menjadi sia-sia. Tetapi jika selama hidup kita menaruh hidup kita sebagaimana yang Tuhan inginkan, kita takut kepada Tuhan, maka itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Kebahagiaan sesungguhnya tidak lagi ditentukan seberapa banyak hartamu, tidak lagi ditentukan seberapa kaya engkau, tidak lagi ditentukan seberapa terhormatnya engkau, tidak lagi ditentukan seberapa pintarnya engkau, tetapi ditentukan seberapa berimannya engkau kepada Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu beriman kepada Tuhan? Sudahkah engkau hidup menikmati berkat-berkat Tuhan, atau menikmati segala kesia-siaan di dunia ini? Pikirkanlah semuanya itu, renungkanlah semuanya itu, dan hidupinlah segala firman Tuhan, karena untuk itulah kita hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat sapaan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kami peroleh di dunia ini hanya sementara, hanya titipan Tuhan. Dan jika segala sesuatu yang kami peroleh ini kami peruntukkan untuk kesenangan kami, maka semuanya itu akan sia-sia dan akan percuma. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami mempergunakan segala sesuatu yang kami miliki untuk menunjukkan rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami supaya dapat hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Berkati kami dalam menjalankan setiap perintah dan firman-Mu. Dalam nama Yesus, nyatalah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.